bagi kamu seorang sales motoris berhenti untuk mengeluarkan biaya operasional yang tidak menambah nilai. Oke teman-teman semuanya, khususnya para sales ya, sales motoris dimanapun kalian berada. Jadi saya mau share ada beberapa biaya operasional yang sebaiknya kalian nggak keluarkan, karena ini nggak akan menambah nilai apapun ya. Jadi cuma bikin kamu boncos. Yang pertama teman-teman, kamu jangan keseringan membeli produk dari toko ya. Jadi begini teman-teman, terkadang kalau misalnya kita itu nyales ya teman-teman, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya yang paling sering dilakukan oleh seorang sales-sales, khususnya sales baru, dia datang dulu ke toko ya, Bu, jual kopi nggak Bu? Beli kopi dulu, baru habis itu menawarkan produk ya. Nah, mungkin cara ini 1-2 kali work it, tapi kalau lama-lama ya kita bisa bangkrut teman-teman ya. Serius, ini bisa bangkrut. Itu metode yang udah nggak efektif lagi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita datang ke toko, kita nggak pesen kopi, toko nggak mau order. Kita nggak beli jajanan toko nggak mau order ya. Jadi toko menganggap kamu kalau kepengen di order ya kamu harus beli dagangan saya ya. Dan kalau misalnya kamu melakukan itu ke beberapa toko ya, berapa ya, sekali datang ke toko habis 10.000 buat beli kopi, datang ke sana lagi buat ngopi lagi 10.000 lagi, sehari pengeluaran misalnya 50.000 ya. Jadi udah habis di situ, gaji kita udah habis teman-teman ya. Maka dari itu bagi kalian stop untuk membeli dagangan-dagangan pemilik toko secara terus-menerus ya. Jangan jadikan itu kebiasaan, karena itu akan berat di kamu. Bukan berarti saya melarang kalian untuk ngelarisi, itu enggak, itu hak kalian juga. Tapi di sini saya ingin share tentang pengalaman saya selama menjadi seorang sales. Jadi jangan kita terlalu sering menggunakan cara tersebut ya. Jadi masih banyak metode pendekatan lagi selain kita harus beli dagangannya dulu ya. Bisa kita menggunakan ice breaking, pencarian suasana ya, basa-basi singkat ya. Kita bisa melakukan follow up dan lain sebagainya ya. Jadi supaya apa? Supaya toko itu nggak termindset kalau kita sebagai seorang sales datang harus beli produknya dulu. Kalau misalnya kalian yang udah punya pengalaman sama apa yang saya katakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi itu yang pertama. Itu tidak akan menambah nilai apapun ya. Bahkan kadang toko itu ngitungnya gini teman-teman. Kalau misalnya jajannya sales banyak, saya nanti ordernya banyak. Kalau dia cuma pesan kopi, saya ordernya dikit aja lah. Ada yang seperti itu ya. Metode pendekatan seperti ini sebenarnya sah-sah saja teman-teman ya, tapi itu kembali ke kalian. Kalian juga harus perhitungan juga ya. Itu yang pertama. Terus berikutnya, biaya operasional lainnya yang nggak menambah nilai adalah kita kebanyakan nongkrong ya. Jadi kadang kalau misalnya sales habis loading, entah itu sales resmi maupun freelance, itu ketemu sama sales lain pada ngumpul, ngobrol teman-teman ya. Itu memang penting ya, itu memang penting dan harus. Karena apa? Ya karena kita bisa bertukar pengalaman di situ. Kita bisa saling sharing masalah lapangan ya, kita bisa saling ngobrol, di sana ada toko ini, oh di sana ada toko baru loh, dan lain sebagainya. Tapi hal ini juga jangan terlalu keseringan juga teman-teman. Karena apa? Karena ini sangat tidak efisiensi waktu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita apalagi udah ketemu teman, udah wah ini teman-teman udah lupa sama kerjaan ya, jadi udah asik di situ, energinya udah habis di situ. Padahal kalau 1 jam itu buat muter ke toko-toko ya, itu udah dapet puluhan toko teman-teman, kita udah profit ya. Sedangkan ini malah kita gunakan untuk ngobrol-ngobrol di situ ya. Nah gini, saya nggak melarang sales itu untuk berkumpul sama sales lain, itu nggak masalah, dan itu justru wajib. Saya pun juga melakukan hal seperti itu sampai sekarang ya. Ya untuk sharing-sharing, siapa tahu ada informasi bisnis atau hal-hal baru lainnya lah yang bisa mendatangkan cuan tambahan seperti itu. Tapi jangan setiap hari. Udah kuncinya itu jangan setiap hari. Ya bisa setiap hari Senin ya, atau setiap 2 hari sekali lah ya. Jangan setiap hari kayak gitu. Karena itu juga kalau dikalkulasi pengeluarannya itu banyak banget ya. Apakah itu menambah nilai? Ya tentunya menurut saya enggak teman-teman. Kalau kita setiap hari ketemu,
hari ini ketemu, besok ketemu, yang diobrolin masih tema yang sama ya. Tapi kalau misalnya ada jeda 1 minggu, pasti kan ada hal baru lagi ya kayak seperti itu. Terus solusinya ya teman-teman, yaitu kita harus membatasi. Kita batasi untuk kebanyakan nongkrong ya. Jadi kita kalau misalnya kita freelance, kita juga harus patuh ya sama aturan yang kita buat. Kalau kamu sales motoris sekalipun, kalau kerjamu nggak dipantau, kamu harus memantau diri kamu sendiri ya. Jangan mentang-mentang nggak ada share live location, nggak ada disuruh Sherlock dan sebagainya, kamu nyantai lah. Nah nanti gini, kalau udah ngobrol, udah asik, tahu-tahu udah siang, udah jam 11, energi udah habis ya, udah habis teman-teman energi kita. Jam 11 baru berangkat ya, tiba-tiba hujan sampai sore, nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat apa-apa. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus bisa memilih sama memilah teman-teman ya. Karena memang untuk profesi sales ini sangat kompleks banget karena kita memang harus mengatur semuanya. Dari waktu kita juga ngatur sendiri ya, dari kunjungannya ya kita harus mengatur sendiri. Pokoknya benar-benar harus kita atur sendirilah seperti itu ya. Jadi itu intinya biaya-biaya yang menurut saya itu harus dikurangi ya, karena tidak terlalu menambah nilai ya. Saya nggak bisa mengatakan nggak menambah nilai, tapi tidak terlalu menambah nilai ya. Mungkin seperti itu video ini ya. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat. Bantu video ini bantu share ya ke sosial media dan ke tim sales kalian, ke teman sales kalian. Semoga menjadi amal jariah untuk kalian semuanya. Terima kasih. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.